saya Merge Pun, NIM B18030012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen penyelamatan ibu hamil pasca bencana. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah tanggap darurat bencana. Pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu penanganan perempuan korban bencana sangat membutuhkan perlakuan khusus, dikarenakan perempuan memiliki kondisi khusus pula, termasuk pentingnya antisipasi penyediaan layanan dan memberikan penanganan khusus pada ibu hamil dan menyusui. Hal tersebut dikarenakan saat masa tanggap darurat sangat mungkin terdapat ibu hamil yang akan melahirkan dan menyusui. Nah, ini adalah gambar-gambar mengenai teknik evakuasi pada ibu hamil. Untuk melakukan evakuasi pada ibu hamil, diperlukan teknik yang tepat dan aman untuk ibu dan calon bayinya. Berikut beberapa teknik evakuasi secara umum. Yang pertama itu firefighter carry. Teknik ini dilakukan dengan satu penolong atau biasa disebut dengan teknik rappelling. Namun teknik ini dilakukan saat sudah dipastikan korban tidak mengalami patah tulang karena akan memperparah keadaan. Teknik yang kedua yaitu pack strap carry. Teknik ini digunakan ketika firefighter carry tidak aman digunakan. Metode ini disarankan untuk jarak jauh daripada cradle carry. Dapat dilakukan pada korban yang tidak sadar. Kemudian yang ketiga yaitu care lift. Mobilisasi dengan kursi bisa digunakan untuk korban sadar maupun tidak, tanpa cedera kepala atau spinal. Metode ini bagus untuk mobilisasi korban melalui tangga atau turunan atau naikkan dengan dua penolong. Kemudian yang keempat yaitu two-handed set carry. Metode ini digunakan untuk mobilisasi jarak jauh. Korban dapat sadar maupun tidak, tetapi tidak dapat berjalan atau menopang tubuh bagian atas. Kemudian yang kelima yaitu hammock carry. Metode ini bisa digunakan oleh 3 penolong atau lebih. Anggota yang paling kuat berada di sisi dengan jumlah penolong yang paling sedikit atau jika jumlah ganjil. Kemudian teknik yang keenam yaitu log roll. Pada kasus cedera spinal digunakan teknik rock roll dengan tujuan memindahkan korban tanpa menggerakkan vertebra atau istilah lainnya adalah inline immobilization. Atau posisi leher dan batang badan harus segaris, amankan leher dengan neck collar atau dengan sejenis yang sejenis atau sandal bag. Jika tidak tersedia, dapat diamankan dengan dipegang. Selain untuk mempermudah proses memindahkan korban atau karena alat yang menyesuaikan posisi korban, log roll juga digunakan untuk memeriksa bagian bawah tubuh korban. Minimal dilakukan oleh 3 penolong untuk teknik log roll ini. Kemudian selanjutnya yaitu korban umumnya biasanya dievakuasi dalam posisi berbaring karena posisi ini dapat membantu untuk monitor dan kontrol jalan nafas. Namun pada ibu hamil justru dapat menimbulkan aliran uterus berkurang dan tahanan darah di dalam ekstremitas bawah sehingga mempengaruhi kardiak output ibu. Ini adalah gambar posisi terbaik untuk ibu hamil adalah posisi miring dengan kedua lutut dilipat. Dengan posisi seperti pada gambar ini, sabuk pengaman dapat dipasang dengan mudah, tetapi monitoring pernafasan tidak optimal. Pada korban hamil, dengan gangguan punggung tidak dapat dievakuasi dalam posisi miring, melainkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu, uterus ditekan dari arah kiri ke kanan korban. Walaupun tindakan ini efektif untuk memulihkan aliran darah jantung yang normal bagi korban maupun bagi janin. Tetapi tindakan ini memerlukan lebih dari 1 penolong untuk menjaga uterus tetap di sisi kanan korban. Kemudian yang kedua yaitu letakkan bantal kecil, selimut atau handuk pada pinggang kiri korban. Elevasi setinggi 4 inci untuk mengurangi tekanan uterus pada vena cava inferior. Kemudian selanjutnya yaitu perdarahan yang sering terjadi disebabkan adanya solusio plasenta. Hal ini dapat terjadi tanpa manifestasi perdarahan per vagina. Dalam beberapa menit, korban dapat kehilangan setengah volume darahnya dan menyebabkan syok yang apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan kematian. Untuk menghindari korban jatuh dalam kondisi syok, harus segera dilakukan pemasangan intravenous line atau IV line.
Kemudian selanjutnya yaitu shock, biasanya merupakan akibat dari perdarahan. Hal ini biasanya dapat diatasi dengan baik, tidak menunjukkan gejala atau sindrom pre-shock, kecuali kolaps pembuluh darah yang mendadak. Kemudian yang ketiga yaitu DIC, biasanya terjadi pada ibu hamil dengan preeklamsi berat, sindrom HELLP, dan perdarahan intrapartum. Hal ini dapat muncul tiba-tiba dan dapat menyebabkan kematian. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu peningkatan tekanan darah ringan pada wanita hamil atau preeklamsi dapat berubah dengan cepat menjadi preeklamsia berat dan eklamsia atau kejang. Wanita hamil dengan preeklamsia yang akan dievakuasi harus dilakukan pengawasan terhadap kenaikan tekanan darah dan tersedia obat serta alat penanganan eklamsia. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.